Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridan Arif Maulana, mahasiswa Teknik Informatika sebagai ketua di tim kami. Saya Nani Fitri Ramadhani dari Sains Data, saya sebagai Chief Data Officer. Saya Arya Maulana Pradipa, saya dari Teknik Sipil dan saya sebagai Head of Design. Saya Matadi Kurniawan dari Sipil Terapan, saya sebagai Chef Marketing Officer atau CMO. Dan saya Diana Fususilo dari Sipil Terapan, saya sebagai Chief Product di tim Font Design dalam program mahasiswa wirausaha tahun 2025. Oke, jadi program kami ini adalah sebuah inisiatif wirausaha digital yang bernama Fondasem, Startup Desain Arsitektur Digital. Jadi ini merupakan sebuah platform digital yang menjual desain bangunan dan interior secara online, baik dalam bentuk desain 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi tim kami juga terdiri dari kolaborasi lintas disiplin, yaitu saya sendiri dari Teknik Informatika, satu rekan saya dari Sains Data, dan 3 anggota lainnya dari Teknik Sipil. Kombinasi ini kami yakin bisa menghasilkan sebuah solusi yang tidak hanya kreatif tetapi juga berdampak nyata. Kenapa kami memilih judul saya ini? Karena kami melihat bahwa desain teknis yang biasanya hanya menjadi bagian dari laporan akademik atau file proyek sebenarnya juga punya nilai ekonomi yang tinggi jika dikemas sebagai produk digital yang siap pakai. Nah, melalui program ini kami ingin memperlihatkan bahwa kolaborasi antara keilmuan desain arsitektur dan teknologi bisa menghadirkan solusi untuk masyarakat terutama di Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan teknis, izinkan kami memperkenalkan logo dan tampilan awal platform Fondasem. Logo Fondasem kami desain dengan menggabungkan 2 makna utama, yaitu foundation yang berarti dasar dari sebuah bangunan dan desain yang menjadi inti dari produk kami. Warna dominan biru dan abu-abu kami pilih untuk memberi kesan profesional sesuai dengan visi usaha ini. Lalu untuk tampilan website Fondasem kami mengutamakan kemudahan navigasi dan kecepatan akses kepada user. Nah, ini adalah contoh awal dari sebuah website yang kami luncurkan nantinya. Mungkin cukup seperti itu. Nah, untuk penjelasan teknis lainnya akan dijelaskan dari teman saya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang rencana produk, validasi pasar, dan dasar pengembangan fitur tersebut. Dalam pengembangan platform ini, kami memulai dengan melakukan survei pasar kepada pekerja muda, calon pemilik rumah, dan pelapor renovasi. Dari hasil survei tersebut, lebih dari 80% responden menyatakan kesulitan mendapatkan desain rumah yang langsung bisa digunakan, fleksibel, dan terjangkau. Data ini menjadi dasar kami dalam menyusun rencana produk yang berfokus pada yang pertama yaitu desain digital dalam format 2 dimensi dan 3 dimensi, yang kedua sistem katalog berdasarkan gaya arsitektur dan ukuran, dan yang terakhir yaitu sistem rekomendasi desain berbasis perilaku pengguna. Sebagai CDO, saya juga bertanggung jawab dalam merancang strategi pengembangan berdasarkan tren pengguna, analisis interaksi, dan pengukuran efektivitas konten pemasaran. Dengan pendekatan berbasis data, kami memastikan setiap fitur yang dikembangkan selalu relevan dengan kebutuhan pasar dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang proses pembuatan sebuah produk, rupa dan pengemasan desain. Jadi, setiap desain kami mulai dari riset, tren arsitektur, lalu dibuat dalam bentuk dana 2 dimensi, dan kemudian dikembangkan menjadi visualisasi 3 dimensi yang menarik. Kami menggunakan berbagai software agar desain yang kami hasilkan tidak hanya menarik secara visual, tapi juga siap diterapkan dalam proyek yang nyata. Saat ini, kami sudah memiliki beberapa rupa desain 2 dimensi, mulai dari rumah 1 lantai, rumah minimalis, dan rumah kamar kos. Semua rupa ini kami desain dengan detail dan disesuaikan dengan standar konstruksi. Setiap desain yang kami produksi akan kami kemas dalam format digital lengkap, mulai dari file mentah, visualisasi gambar, hingga deskripsi fungsi ruang agar langsung bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh si pengguna. Kemudian, saya akan membahas tentang rencana dan strategi pemasaran digital dari produk kita. Jadi, dalam bisnis digital seperti ini, pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan. Kami memfokuskan pemasaran melalui media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, karena di sanalah target pasar kami paling aktif. Kami menyusun konten promosi yang meliputi preview desain secara visual, tips membangun rumah dan inspirasi desain, video before after, desain interior, hingga kampanye edukatif seperti desain rumah kisaran harga 500 ribuan. Target awal kami adalah menjaring 600 pengunjung website dan 60 pengguna dalam 3 bulan pertama. Kami percaya
Branding yang kuat akan membentuk kepercayaan, dan program kami tidak hanya hadir sebagai penyedia desain, tetapi juga sebagai partner masyarakat dalam membangun ruang impian mereka. Di bagian terakhir, saya sedikit menjelaskan juga tentang tantangan, respon tim, dan keberlanjutan usaha. Dalam membangun usaha digital ini, tentu ada banyak tantangan yang kami hadapi. Mulai dari bagaimana meyakinkan konsumen terhadap kualitas desain digital, hingga memastikan transaksi berjalan dengan aman dan produk dapat langsung dimanfaatkan oleh konsumen. Kami menjawab tantangan tersebut dengan beberapa strategi, diantaranya membangun sistem review pengguna dan rating produk, lalu memberikan deskripsi produk yang detail, dan menyediakan layanan konsultasi bagi pengguna yang ingin memodifikasi desain dan juga ingin custom desain kepada kami. Terakhir, untuk jangka panjang, kami merancang pengembangan keberlanjutan usaha dengan membuka font design sebagai marketplace terbuka bagi para arsitek dan para desainer ataupun desainer interior. Artinya, ke depan arsitek dan desainer interior dari berbagai daerah bisa bergabung dan menjual karya mereka di platform ini. Dengan arah pengembangan ini, font design kami bangun bukan sekedar proyek jangka pendek, tapi sebagai bisnis berkelanjutan yang terus berkembang bersama tren digital properti terutama di Indonesia. Bisa dikatakan font design akan menjadi wadah bagi para desainer dan arsitek di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu sedikit penjelasan dari tim kami. Kenapa kami merasa layak mendapatkan bimbingan program mahasiswa wirausaha? Karena kami tidak hanya membawa ide, tetapi juga solusi nyata yang telah divalidasi oleh pasar, memiliki rencana kerja yang terstruktur, dan tim dengan kombinasi keahlian lintas disiplin. Jadi program kami ini hadir menjawab kebutuhan zaman di mana pembangunan infrastruktur, perumahan, dan properti di Indonesia itu terus berkembang pesat. Hal ini menciptakan peluang besar bagi layanan desain digital. Sebagai generasi muda, kami ingin terlibat langsung dalam transformasi industri ini. Dengan dukungan PMW, kami yakin program kami ini dapat berkembang lebih profesional, menjangkau pasar yang lebih luas, dan menjadi pelopor dalam desain arsitektur Indonesia. Kami siap untuk dibimbing, kami siap untuk berkembang, dan siap untuk memberikan kontribusi nyata melalui inovasi yang berdampak dan berkelanjutan. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.